Gempa magnitudo 3,9 guncang laut utara Maluku Barat Daya. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 3,9 dilaporkan terjadi di perairan utara Maluku Barat Daya pada Senin, 8 Januari 2025, pukul 12.56 WIB. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 6,95 derajat lintang selatan dan 129,96 derajat bujur timur, dengan kedalaman mencapai 161 km. Pusat gempa ini terletak sekitar 90 km utara Dawelor Dawera dan 91 km timur Laut Tepa, wilayah yang termasuk dalam Kabupaten Maluku Barat Daya. Dengan kedalaman menengah, gempa ini tergolong sebagai jenis gempa intraslab yang terjadi di dalam lempeng tektonik yang menukik ke bawah. Gempa tersebut tidak dilaporkan dirasakan oleh masyarakat setempat dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan maupun dampak signifikan lainnya akibat gempa tersebut. Masyarakat di wilayah Maluku Barat Daya diimbau untuk tetap tenang dan waspada. BMKG terus memantau aktivitas seismik di kawasan tersebut dan menyampaikan informasi terkini melalui saluran resmi. Berikut ini prediksi dari BMKG terkait gempa megatrust yang bisa memicu terjadinya tsunami di Indonesia. Ini waktu dan lokasinya. Gempa besar yang dikenal sebagai megatrust, yang diduga mengancam Indonesia baru-baru ini, menjadi topik hangat di berbagai platform, termasuk viral di TikTok dan media sosial lainnya. Kabar mengenai gempa ini, yang berpotensi memicu tsunami dahsyat, menyebar setelah terjadinya gempa besar berkekuatan 7,1 skala Richter di Jepang, tepatnya di Pulau Kyushu, pada Kamis, 8 Agustus 2024, lalu. Di zona megatrust ini, terdapat palung bawah laut sepanjang 800 km yang membentang dari Shizuoka di barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyampaikan bahwa kekhawatiran para ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai serupa dengan kekhawatiran yang dirasakan para ilmuwan di Indonesia. Di Indonesia, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah seismik gap megatrust Selat Sunda, M87, dan megatrust Mentawai Siberut, M89. Gempa di kedua segmen megatrust ini hanya tinggal menunggu waktu, mengingat kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun tidak mengalami gempa besar, kata Daryono dalam pernyataan resminya beberapa saat lalu. Sebagai langkah mitigasi, BMKG telah menyiapkan sistem monitoring, pemrosesan, dan penyebaran informasi gempa serta peringatan dini tsunami yang semakin cepat dan akurat. Daryono juga menjelaskan bahwa jika gempa besar benar-benar terjadi di megatrust Nankai, kemungkinan besar hal ini akan memicu tsunami, karena setiap gempa besar dan dangkal di zona megatrust berpotensi menyebabkan patahan dengan mekanisme naik, thrust fault, yang dapat mengganggu kolom air laut, memicu terjadinya tsunami. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah jika gempa megatrust besar terjadi, hal tersebut akan mempengaruhi lempeng tektonik di Indonesia? Jawabannya adalah, jika terjadi gempa besar di megatrust Nankai, deformasi batuan skala besar yang terjadi dipastikan tidak akan berdampak pada sistem lempeng tektonik di Indonesia. Jaraknya yang sangat jauh serta biasanya dinamika tektonik yang terjadi hanya berdampak pada skala lokal hingga regional pada sistem tunjaman Nankai, jelas Daryono. Meskipun demikian, tsunami besar di Jepang dapat menjalar hingga ke wilayah Indonesia, sehingga hal ini perlu kita waspadai, tambahnya. Meski demikian, Daryono menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, karena apa yang terjadi di Jepang dapat dipantau secara real-time dan dianalisis dengan cepat. Menurut Daryono, BMKG dapat memodelkan tsunami yang mungkin terjadi dan dampaknya menggunakan sistem INATWS, Indonesia Tsunami Early Warning System, sehingga BMKG akan segera menyebarluaskan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di bagian utara Indonesia. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI.
Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 Imi. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 Mi. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan berubah gelap, benda-benda terlempar ke udara. Gempa magnitudo 4,6 guncang Dompu, NTB, kedalaman 111 km. Wilayah Dompu, Nusa Tenggara Barat, NTB, diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,6 pada Rabu, 8 Januari 2025. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, gempa tersebut terjadi pukul 15.28 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di koordinat 8,67 lintang selatan dan 118,40 bujur timur, sekitar 16 km di barat daya Dompu, dengan kedalaman 111 km. Gempa ini diperkirakan merupakan jenis gempa tektonik yang terjadi akibat aktivitas lempeng bumi di wilayah tersebut. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan atau korban yang diakibatkan oleh gempa tersebut. Dengan magnitudo yang tercatat, gempa ini kemungkinan hanya dirasakan di sekitar epicentrum tanpa menimbulkan dampak signifikan. BMKG mengingatkan bahwa informasi ini bersifat sementara karena data awal diutamakan untuk kecepatan penyampaian kepada masyarakat. Analisis lebih mendalam dapat mengubah detail lokasi, magnitudo, maupun kedalaman gempa. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan memastikan jalur evakuasi aman, terutama bagi mereka yang berada di kawasan pesisir atau daerah rawan gempa. Pastikan juga selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG untuk menghindari informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Gempa dengan magnitudo 3,3 kali ini terjadi di barat Laut Tobelo, Maluku Utara. Gempa bumi dengan magnitudo 3,3 dilaporkan mengguncang wilayah perairan barat Laut Tobelo, Maluku Utara, pada Senin, 8 Januari 2025, pukul 14.13 waktu Indonesia Barat. Informasi yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menunjukkan bahwa pusat gempa berada pada koordinat 2,27 derajat lintang utara dan 127,56 derajat bujur timur, dengan kedalaman 131 km. Lokasi gempa ini terletak sekitar 77 km barat laut Kota Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Berdasarkan kedalamannya, gempa ini termasuk dalam kategori gempa menengah yang diakibatkan oleh aktivitas subduksi lempeng tektonik di wilayah tersebut. Hingga saat ini, gempa tersebut tidak dilaporkan dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap aktivitas gempa susulan yang mungkin terjadi. Pihak berwenang terus memantau perkembangan situasi, sementara masyarakat diimbau untuk memperoleh informasi resmi dari BMKG guna menghindari penyebaran informasi yang tidak benar. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi,
Berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana.